Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Triple R. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Hari ini kegiatan saya sambil menambah waktu luang. Ini ada benang, jarum. Nah, buat pemirsa ya, kebanyakan kesulitan dalam memasukkan benang dengan jarum sekecil ini ya. Bayangin tuh, lubangnya sehalus ini, mata kita udah juling lihat ini. Saya aja masukinnya setengah mati, susah banget. Nggak bakalan bisa, susah. Gimana caranya? Mau tahu? Mudah. Kalau kalian punya kawat halus, yang halus banget, itu caranya gampang. Masukin kawat ke ujung, dua-duanya kawat itu ke lubang jarum. Setelah itu nanti benangnya ini kita masukkan ke dalam. Nah, ini tinggal ditarik. Kalau nggak punya kawat, kita pakai rambut. Cabut rambut, masukin rambut ke dalam sini, tinggal tarik, celet. Nah, itu yang saya lakuin dan itu sangat mudah banget. Karena kenapa? Ini jarum lubangnya kecil banget. Mata saya juga udah sampai juling lihatnya, susah banget, nggak kelihatan. Nah, ini lihat. Dengan jarum sekecil ini, benang setebal ini, nah ini bisa masuk menggunakan rambut. Karena saya nggak punya kawat, jadi pakai rambut. Yuk, sekarang kita mulai ngejahit. Nah, saya ada bantal nih, bantal. Kita mulai ngejahit dengan cara ya, daripada kita buang bantal, sayang mubazir, lebih baik kita jahit sendiri. Berkreasi dengan kreativitas yang kita punya, kemampuan yang kita punya, belajar sangat mudah kok, nggak sulit. Yang penting kita mau. Yang sulit tuh kalau kita males. Karena kebanyakan orang tuh males, udah males dan dia nggak mau tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Hidupnya penuh dengan kegoblokan. Penuh dengan kebodohan. Karena kenapa? Dia nggak mau ngelakuin hal yang sebenarnya itu sepele. Karena apa? Setahu saya ya, di dunia ini manusia itu nggak ada yang bodoh, yang ada males. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena setiap manusia pasti bisa. Dia ngelakuin apapun dia bisa, kalau dia mau belajar. Tapi kalau dia nggak mau belajar, ya itu namanya apa kalau bukan males? Benar gak? Kan kembali lagi pada diri masing-masing. Dia mau seperti apa yang dia lakuin. Kalau saya jujur, apa yang saya lakukan selama ini sesuai dengan yang saya pelajari. Dan alhamdulillahnya saya belajar melakukan ini semua otodidak. Nggak ada tuh namanya saya diajarin si A, diajarin si B, enggak. Saya otodidak semuanya. Karena memang kalau kita nggak belajar dari sekarang, mau kapan lagi? Nah, ini tunggu, ada yang salah nih. Lubang jarum salah masuk. Makanya berlibet. Kita keluarin lagi. Nah, baru kita tarik. Setelah kita tarik, kita masukin ke lubang yang benar. Nah,
jadi dia ngiket tuh. Mudah kan, iket deh, rapi kan. Au, aduh, darah itu. Sekarang gitu ya, namanya kita pegang benda tajam, ada aja gitu loh. Aduh, ampun dah. Kalau kata orang dulu, kalau kita ketusuk kayak gini-gini nih, pasti ada kejadian sesuatu yang aneh, entah yang lucu. Jangan sujon ya, pas sujon kejadian beneran, bilang aja lucu. Nggak ketiban rezeki, amin. Kadang aneh orang bilang kejadian kayak gini, bilang wah ada tragedi tuh macam-macam, entah kejadian apalah. Itu kan dengan dia ngucap kayak gitu kan akhirnya apa, doa, ngedoain dirinya sendiri. Nah kalau ada malaikat yang denger gimana? Ayo, dijawab kabul. Nah, mau ngomong apa? Mendingan kita balik tuh mitos-mitos orang dulu. Kalau dia bilang katanya, wah ada kejadian ini, kita balik dengan cara, wah mau dapet duit nih, gitu aja. Itu hal yang paling simpel. Kalau saya selalu kayak gitu, optimis. Hari ini alhamdulillah mumpung hari Minggu, saya libur, nggak jualan, ya sempetin diri lah. Anak-anak juga lagi mumpung lagi pada nginep di rumah omanya, saya sempetin diri untuk ngejahit biar mumpung ada waktu. Terus kapan lagi kalau nggak sekarang. Nah, buat teman-teman nih yang berpikir semua harus dilakuin dengan pakai uang, janganlah di era pandemi kayak gini. Kalau masih bisa kita lakuin sendiri, ya lakuin sendiri. Bukannya kita pelit ya, tapi kenyataannya di era pandemi ini nih, pemasukan kita itu boleh dibilang perekonomian kita lumayan parah lah gitu. Karena apa? Ya mungkin buat pengusaha besar ya, mereka pun nggak ngefek dengan pandemi kayak gini. Nah buat kita ini yang kalau dibilang menengah ke bawah, yang kalau dapat gaji tuh gajinya udah di planning. Di planning buat apaan? Buat bayar utang, bayar kontrakan, bayar listrik, belum cicilan A, cicilan B, cicilan C. Jangan dihitung-hitung minus. Kagak ada lebihnya. Tinggal bini di rumah bengong, cuma dikasih duit segepok, tapi di situ udah ada catatan buat bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Teriak bini, lah sisanya buat gue mana katanya. Terus laki cuma ngomong apaan? Udah mah, sabar, insya Allah ntar diganti. Pala lo peyang diganti sama siapa? Gaji lo, namanya gaji UMR sekarang kalau nggak salah 46 ya di Jakarta. Sekarang gaji 46, makan hari-hari aja udah kelihatan kan. Kalau mau irit ya 50.000 sehari, itu irit kalau paling irit loh. Tapi kan nggak mungkin segitu, paling 100.000 sehari, jajan, makan segala macem, bela-bela lah. Kali sebulan udah 3 juta, sisanya 1.600.000. 1.600.000 bayar cicilan A, cicilan B, bayar kontrakan, mana cukup. Akhirnya apaan? Yang diambil dari uang apa? Uang makan. Yang tadi uang makan 3 juta sebulan diambil tuh buat nambahin bayar kontrakan lah, bayar listrik lah, bayar ini itulah. Sisa 1 juta bagi-bagi deh tuh sampai 1 bulan. Gak kebayangan. Kalau saya alhamdulillah, saya dari dagang jualan, walaupun gak banyak dapatnya tapi cukup buat anak-anak
anak-anak jajan, makan masih cukup. Ya bersyukur aja. Dari ayam geprek, saya jualan ayam geprek di sini. Dan saya baru dagang 2 tahun. Dari sini alhamdulillah. Di era pandemi saya buka di pertama kali pandemi. Saya beraniin diri. Tapi saya punya 3 prinsip yang saya pernah bilang di channel saya berikutnya ya, di channel saya sebelumnya. Prinsipnya itu udah jelas, saya bilang kalau jualan itu pertama kita harus memiliki harga yang murah, tapi nggak murahan ya, minimal relatif murah di mata masyarakat. Dan kita harus udah ngeriset semuanya itu. Terus harga nggak ngebohongin rasanya yang kita jual juga harus enak kategori bukan mulut kita ya, tapi kategori enak itu wajib udah di riset dengan yang lain. Kita tanya yang jago hobi makan, dia tahu tuh makan ini, wah enaknya harus begini, makanya enak begini, dulu udah pernah tahu mereka pasti. Nah dengan cara kayak gitu kamu pasti akan tahu tuh. Oh ya lupa, ini jangan lupa nih cara ngikatnya. Ini kan jahitan terakhir nih, ini teknik ngikatnya nih ya. Kalau saya kayak gini nih teknik, emang gak ribet sih, cuman gampang kok. Nah udah keikat, masukin ke lubangnya, set, udah ada keikat, selesai. Gampang kan? Nah, tarik, set, oke, keikat. Tinggal digunting, kita jahit lagi yang lain ya. Selesai bantalnya, sudah keikat. Nah, lanjut lagi ya cerita saya. Ini cara ngikutin ini kalau sebelum kita ngejahit. Gampang nggak? Tarik, set, keikat. Ya kan, keikat kan? Gampang kan? Sekali lagi lah. Oke, lanjut ceritanya. Kalau saya itu jualan alhamdulillah pakai 3 prinsip. Pertama murah tapi nggak murahan, harga relatif murah lah kalau bilang. Terus harga buat rasa harus enak kategorinya bukan kategori saya, tapi sesuai riset yang pernah saya lakuin dengan makan, saya bandingin dengan makanan di sana, rasa wajib enak. Dan yang ketiga itu performnya, performa kita dalam kita melayani, dalam kita servis, baik penampilan produk segala macam itu harus terlihat menarik, itu wajib. Makanya jujur saya jualan dari pertama kali pandemi sampai dengan saat ini alhamdulillah. Di tempat sana ayam geprek sudah 2 ayam geprek, bayangin dia sudah buka lebih dari 5 tahun, itu bangkrut. Nggak bisa nutup. Kenapa? Pembelinya berkurang. Nah kalau saya, karena saya buka di era pandemi, alhamdulillah pembeli saya itu kalau dibilang berkurang enggak, tapi justru saya dapat pelanggan baru. Walaupun belum banyak, tapi setidaknya nggak munafik 30-50 porsi saya habis. Waktu pertama kali buka saya 100 porsi. Ya sekarang, zaman sekarang 30-50 porsi, seporsi 16.000, bisa hitung lah, lumayan bisa ngantongin duit, bener kan? Dibanding kita kerja di kantor 4.600.000 ya kan. Saya ngantongin bersih 200.000, 300.000 aja dapat. Artinya kan kalau dikaliin sebulan lebih dari UMR, itu bersih loh. Kalau orang kerja gaji UMR 4,6, belum dipotong transport atau bensin, belum dia makan di kantor, belum bayar cicilan motor, bayar kontrakan, hitung sendiri dah. Gimana bininya nggak teriak? Kalau saya alhamdulillah punya istri ngerti, dia mau dibawa apa adanya. Tapi saya janji insya Allah kalau saya sukses, saya akan bahagiain dia. Karena kesuksesan seorang suami itu ada istri di baliknya. Jadi kita jangan pernah menyepelekan itu semua. Itu semua doa. Ya mungkin untuk saat ini saya berbagi pengalaman ya. Berbagi pengalaman ngejahit di hari saya libur, dan berbagi bagaimana kita menyikapi dalam berbisnis, yaitu berjualan ayam geprek.
kuncinya sabar. Jangan pernah kita berpikir, aduh, namanya jualan itu kan naik turun ya, kadang rame, lagi rame kayak seneng banget kan ngelayarin, rame, pikiran lagi sepi, diem aja. Ya walaupun jujurin namanya perempuan, kadang kan saya gantian jaganya. Istri saya tuh suka bilang gini, aduh pak lagi sepi. Saya cuma bilang gini, jangan pernah diucapin, udah diem aja, kita bawa seneng aja. Kenapa? Segala sesuatu yang kita bawa seneng, bawa happy, insya Allah nanti kita akan dapat sesuatu yang seneng. Dan itu gak bohong, itu saya buktiin. Waktu itu istri saya pernah bilang gini, saya bukan waktu itu pernah aja dari jam 2 sore ya, jam 2 siang sampai maghrib itu gak ada yang beli, bayangin. Terus saya bilang gini, nah percaya gak mah, Allah itu gak pernah nukar rezeki kita, yang penting kita niatnya tulus, sabar. Akhirnya apa, ya udah salat maghrib dulu mah, tenangin pikiran dan jangan ngeluh apapun. Selesai istri saya salat maghrib, gantian tuh, akhirnya saya salat maghrib. Saya keluar salat maghrib, pas saya lihat istri saya lagi kelabakan ngelayanin orang, gak berhenti. Bayangin, itu ayam dari numpuk sampai tinggal sedikit. Akhirnya saya goreng lagi. Saya bilang, Allah itu gak pernah bohong, percaya sama saya. Kuncinya satu, sabar, dan jangan lupa berdoa. Itu doang sih. Oke teman, hari ini saya hanya bisa berbagi sedikit pengalaman saya. Insya Allah nanti saya akan berbagi lagi yang lebih menarik lagi. Jangan lupa subscribe channel saya ya, Triple R. Oke, saya dengan Hoki Rezeki. Salam ayam geprek.